Selamat malam. Selamat datang di dunia di mana kamu akan memasuki sebuah fase peralihan. Sebuah tempat di antara hari yang telah berlalu dan pagi yang belum tiba. Tempat di mana pikiranmu dapat beristirahat. Napasmu menjadi lebih tenang. Dan untuk sesaat, kamu tidak perlu memikirkan apapun. Di sini, setiap malam memiliki cerita. Cerita tentang kehidupan yang mungkin belum pernah kamu jalani. Tempat-tempat yang mungkin belum pernah kamu kunjungi. Dan pengalaman yang hanya bisa kamu rasakan ketika matamu mulai terpejam. Biarkan dirimu melangkah perlahan. Tinggalkan sejenak suara dunia. Tinggalkan kesibukan hari ini dan izinkan imajinasimu membawamu menuju sebuah perjalanan baru. Tidak ada yang perlu kamu kejar. Tidak ada yang perlu kamu buktikan. Hanya ada kamu, sebuah cerita, dan malam yang akan menemanimu hingga fajar tiba. Jadi, pejamkan matamu perlahan. Tarik nafas yang dalam. Dan biarkan perjalananmu dimulai. Di sebelum fajar. Pagi pertama datang tanpa suara alarm. Tidak ada bunyi kendaraan. Tidak ada notifikasi. Tidak ada seseorang yang memanggil namamu. Yang pertama kali membangunkanmu adalah cahaya. Cahaya matahari yang perlahan menyelinap melewati jendela kecil. Membentuk garis-garis lembut di lantai kayu yang telah menua dimakan waktu. Perlahan, kamu membuka mata. Untuk sesaat, kamu lupa di mana kamu berada. Langit-langit kayu di atasmu terasa asing. Namun entah mengapa, juga terasa begitu menenangkan. Udara pagi terasa begitu sejuk. Aroma kayu tua bercampur dengan harum laut mengisi ruangan kecil tempatmu beristirahat. Kamu menarik napas perlahan, begitu dalam, hingga dadamu dipenuhi udara laut yang segar. Tidak ada polusi, tidak ada asap, hanya udara yang bersih. Seolah dunia ini baru saja diciptakan. Perlahan, kamu duduk di tepi tempat tidur. Kasur sederhana itu berderit pelan, seakan ikut mengucapkan selamat pagi. Kakimu menyentuh lantai kayu yang dingin. Bukan dingin yang membuatmu tidak nyaman, melainkan dingin yang membuatmu benar-benar merasa hidup. Di luar, ombak terus memukul batu karang dengan irama yang sama. Tidak terburu-buru, tidak pernah terlambat. Hanya datang dan pergi. Seperti napas bumi. Kamu berdiri perlahan, lalu melangkah menuju jendela. Embun tipis masih menempel di kaca. Dengan lembut, kamu membuka jendelanya. Angin laut segera menyambutmu. Tidak kencang, tidak kasar. Hanya sebuah hembusan yang membawa aroma garam dan kebebasan. Di kejauhan,
Hamparan laut membentang tanpa ujung. Matahari baru saja muncul di balik cakrawala. Cahayanya yang keemasan menari di atas permukaan air, menciptakan ribuan kilauan kecil yang bergerak mengikuti ombak. Tidak ada kapal, tidak ada pelabuhan, tidak ada tanda-tanda kehidupan lain. Hanya kamu, mercusuar ini, dan lautan yang begitu luas. Aneh rasanya. Kesunyian yang dulu mungkin terasa menakutkan, kini justru terasa menenangkan. Di tempat ini, tidak ada yang harus kamu kejar. Tidak ada yang menunggu balasan. Tidak ada jam yang mendesakmu untuk berlari. Yang ada hanyalah pagi yang datang dengan tenang dan mengajarkan bahwa hidup tidak selalu harus berjalan secepat mungkin. Beberapa burung laut mulai terbang rendah di atas ombak. Suara mereka terdengar samar, lalu perlahan menghilang tertelan angin. Kamu tersenyum kecil. Bukan karena sesuatu yang luar biasa terjadi, melainkan karena untuk pertama kalinya setelah sekian lama, kamu benar-benar menikmati sebuah pagi. Tanpa terburu-buru, tanpa beban, tanpa kebisingan. Hanya ditemani cahaya matahari, suara ombak, dan keheningan yang perlahan terasa seperti rumah. Hari ini adalah hari pertamamu menjalani kehidupan sebagai penjaga mercusuar. Pagi di mercusuar selalu datang dengan tenang. Tidak ada suara alarm yang mengejutkan, tidak ada langkah kaki yang terburu-buru. Hanya cahaya matahari yang perlahan masuk melalui jendela tua. Dan suara ombak yang menjadi teman pertamamu setiap pagi. Kamu membuka mata, menarik napas perlahan, lalu menyadari bahwa hari baru kembali dimulai. Di tempat ini, waktu berjalan berbeda, lebih lambat, lebih sederhana, dan mungkin itulah yang selama ini kamu cari. Kamu bangun dari tempat tidur, berjalan menuju dapur kecil di dalam mercusuar. Ruangan itu sederhana, hanya ada meja kayu, beberapa peralatan lama, dan sebuah jendela yang menghadap langsung ke laut. Kamu membuat secangkir kopi hangat, membiarkan aromanya memenuhi ruangan. Lalu duduk sebentar, menikmati pagi tanpa harus memikirkan apapun. Di dunia luar, banyak orang meminum kopi sambil mengejar waktu. Namun di sini, kopi adalah sebuah kesempatan untuk berhenti, untuk bernapas, untuk menikmati satu momen kecil yang sering terlupakan. Setelah pagi yang tenang, kamu mulai melakukan pekerjaanmu. Karena menjadi penjaga mercusuar bukan hanya tentang tinggal di tempat yang jauh dari dunia. Ada tanggung jawab yang harus dijalankan. Kamu menaiki tangga spiral yang membawa menuju ruang lampu. Setiap langkah terdengar pelan di antara dinding mercusuar yang telah berdiri selama bertahun-tahun. Dan tanpa kamu sadari, kamu mulai menjadi bagian dari tempat ini. Di atas sana, terdapat mesin yang menjaga cahaya tetap hidup. Kamu memeriksanya dengan hati-hati, memastikan semuanya bekerja dengan baik, memastikan tidak ada sesuatu yang terlewat. Karena ketika malam tiba, ada seseorang di tengah lautan yang mungkin membutuhkan cahaya ini,
Mereka mungkin tidak mengenal namamu. Mereka mungkin tidak pernah tahu siapa yang menjaganya. Namun cahaya ini tetap akan menunjukkan jalan pulang bagi mereka. Kamu membersihkan kaca besar yang melindungi lampu mercusuar. Gerakanmu perlahan, hampir seperti sebuah kebiasaan yang sudah dilakukan selama bertahun-tahun. Pekerjaan ini mungkin terlihat sederhana. Membersihkan kaca, memeriksa mesin, menjaga sebuah lampu. Namun, kamu mulai memahami bahwa sesuatu yang besar seringkali bergantung pada hal-hal kecil. Sebuah cahaya kecil dapat menjadi harapan bagi seseorang yang berada dalam kegelapan. Setelah pekerjaan utama selesai, kamu membuka catatan cuaca, melihat arah angin, mengamati bentuk awan, mendengarkan suara ombak. Di tempat ini, alam adalah teman sekaligus petunjuk. Langit berbicara melalui perubahan warna. Angin membawa pesan. Dan laut selalu memiliki caranya sendiri untuk memberitahu sesuatu. Perlahan, kamu mulai mengenal bahasa tempat ini. Menjelang siang, kamu keluar dari mercusuar. Beberapa burung laut datang menghampiri. Mereka bukan milikmu. Mereka bebas terbang kemanapun mereka mau. Namun setiap hari, mereka tetap kembali. Kamu memberi mereka makanan. Sebuah kebiasaan kecil. Sebuah pertemanan sederhana tanpa perlu kata-kata. Dan kamu mulai menyadari bahwa bahkan di tempat paling sunyi sekalipun, selalu ada kehidupan yang menemani. Setelah semua pekerjaan selesai, kamu berjalan mengelilingi pulau kecil tempat mercusuar berdiri. Kamu melewati bebatuan, melewati pasir yang terkena cahaya matahari, melewati tempat-tempat yang perlahan mulai kamu kenal. Tidak banyak yang terjadi hari ini. Tidak ada kejadian besar. Namun anehnya, hatimu terasa lebih tenang. Karena mungkin hidup bukan selalu tentang mengalami sesuatu yang besar. Kadang, hidup hanya tentang menikmati hal kecil yang ada di depan mata. Hari demi hari, kamu mulai memahami tempat ini. Kesunyian tidak selalu berarti kesepian. Sendiri tidak selalu berarti kehilangan. Terkadang, ketika semua suara dunia menghilang, kita akhirnya bisa mendengar suara diri sendiri. Mercusuar ini mengajarkanmu sesuatu, bahwa kehidupan sederhana bukan berarti kehidupan yang kosong. Karena dalam kesederhanaan, seringkali terdapat kedamaian yang paling sulit ditemukan. Matahari mulai turun perlahan. Langit berubah menjadi warna jingga. Kamu berdiri melihat laut yang luas. Hari pertamamu sebagai penjaga cahaya hampir berakhir. Namun ketika malam datang, tugasmu yang sebenarnya dimulai. Ketika kapal-kapal mulai mencari arah, ketika lautan menjadi gelap, cahaya mercusuar harus tetap menyala. Dan malam ini, kamu akan menjaganya. Karena sekarang, kamu adalah penjaga cahaya itu.
Setelah rutinitas pagi selesai, kamu memutuskan untuk membereskan beberapa sudut mercusuar yang jarang disentuh. Debu tipis menutupi rak-rak kayu tua. Udara membawa aroma kayu yang telah menua oleh waktu. Di bawah sebuah meja kecil, kamu menemukan sebuah laci yang hampir menyatu dengan dinding. Laci itu tampak sudah lama tidak pernah dibuka. Dengan perlahan, kamu menarik pegangannya. Kayu tua itu berderit pelan, seolah sedang membangunkan kenangan yang telah tertidur selama bertahun-tahun. Di dalam laci, hanya ada beberapa benda sederhana. Sebuah pena tua, kompas kecil yang mulai berkarat, dan sebuah buku catatan dengan sampul kulit yang telah memudar. Kamu mengangkatnya perlahan. Debu tipis beterbangan ketika sampulnya terbuka. Di halaman pertama, tertulis sebuah kalimat dengan tulisan tangan yang rapi. Untuk siapapun yang suatu hari menjaga cahaya ini setelahku. Kamu terdiam, seolah seseorang dari masa lalu baru saja menyapamu. Kamu mulai membaca halaman demi halaman. Tulisan itu bukan laporan pekerjaan, bukan catatan cuaca, melainkan potongan-potongan kehidupan. Tentang pagi yang sunyi, tentang laut yang selalu berubah, tentang hari-hari ketika tidak ada seorang pun datang selama berminggu-minggu. Setiap kalimat terasa sederhana, namun di balik kesederhanaannya tersimpan kehidupan yang nyata. Pada salah satu halaman, tertulis sebuah kalimat yang membuatmu berhenti membaca. Ada hari-hari ketika aku merasa menjadi manusia paling sepi di dunia. Kamu menatap laut melalui jendela. Kalimat itu terasa begitu jujur, begitu manusiawi. Dan untuk pertama kalinya, kamu menyadari bahwa penjaga sebelum dirimu pernah merasakan hal yang sama. Kamu melanjutkan membaca. Beberapa halaman berikutnya dipenuhi cerita-cerita kecil tentang secangkir kopi di pagi hari, tentang burung laut yang selalu datang, tentang matahari terbit yang tidak pernah benar-benar sama. Lalu, ada satu kalimat lagi. Kesepian tidak hilang. Aku hanya belajar berteman dengannya. Kamu mengulang kalimat itu dalam hati. Perlahan, kata-kata itu mulai terasa memiliki makna. Semakin banyak halaman yang kamu baca, semakin kamu merasa mengenal penulisnya. Padahal, kamu bahkan tidak tahu namanya. Tidak ada foto, tidak ada tanda tangan. Hanya tulisan-tulisan sederhana. Namun terkadang, seseorang tidak dikenang karena wajahnya, melainkan karena kebaikan yang ia tinggalkan. Di halaman-halaman terakhir, tertulis cerita tentang malam-malam badai, tentang rasa takut, tentang lelah, namun selalu diakhiri dengan satu keputusan.
menjaga cahaya tetap menyala. Bukan karena ada yang memuji, bukan karena ada yang melihat, tetapi karena seseorang di luar sana mungkin sedang membutuhkan cahaya itu. Di halaman terakhir tertulis sebuah pesan singkat. Jika suatu hari kamu merasa sendirian di mercusuar ini, ingatlah, aku pernah berdiri di tempat yang sama. Kamu menutup buku itu perlahan. Entah mengapa, dadamu terasa sedikit lebih hangat. Seolah jarak puluhan tahun menghilang dalam beberapa kalimat sederhana. Kamu menyimpan kembali buku itu dengan hati-hati. Kini mercusuar ini terasa berbeda. Bukan lagi sekedar bangunan batu yang berdiri di tengah laut. Tempat ini menyimpan tawa, menyimpan air mata, menyimpan harapan, dan menyimpan kisah orang-orang yang pernah menjaga cahaya sebelum dirimu. Tanpa mereka, cahaya ini mungkin tidak pernah sampai ke hari ini. Kamu berdiri di dekat jendela, memandang laut yang perlahan berubah warna. Di tanganmu masih ada buku tua itu. Kamu tersenyum kecil, lalu menarik napas panjang. Hari ini, kamu tidak hanya menjadi penjaga mercusuar. Kamu juga menjadi penerus sebuah warisan. Warisan tentang kesabaran, tentang ketulusan, dan tentang cahaya yang selalu dijaga dari satu generasi ke generasi berikutnya. Sore tiba tanpa tergesa-gesa. Perlahan, cahaya matahari mulai berubah. Warna keemasan menyelimuti dinding mercusuar. Angin laut terasa sedikit lebih sejuk. Kamu melangkah keluar, lalu berdiri di tepi pulau kecil itu. Di hadapanmu, matahari mulai berjalan menuju cakrawala. Tidak ada suara selain ombak dan angin yang berembus lembut. Untuk beberapa saat, kamu memilih tidak melakukan apapun. Hanya berdiri dan menikmati sore yang perlahan berubah menjadi senja. Kamu memperhatikan langit. Warnanya tidak pernah benar-benar sama. Perlahan berubah dari biru menjadi jingga, kemudian merah lembut, hingga akhirnya mulai memudar. Tidak ada satupun pelukis yang mampu mengulang pemandangan ini dengan cara yang sama. Karena setiap senja selalu memiliki kisahnya sendiri. Di bawah langit senja, laut tetap bergerak dengan iramanya sendiri. Ombak datang, lalu kembali pergi, tanpa tergesa-gesa, tanpa merasa terlambat. Melihat laut seperti ini, kamu mulai bertanya pada dirimu sendiri, sudah berapa lama hidupmu berjalan terlalu cepat? Dan kapan terakhir kali kamu benar-benar berhenti hanya untuk menikmati satu momen sederhana? Kamu duduk di atas batu besar,
menghadap lautan. Tidak ada buku untuk dibaca. Tidak ada pekerjaan yang harus diselesaikan. Tidak ada seseorang yang menunggumu. Hanya ada senja dan keheningan. Aneh rasanya. Dulu, keheningan terasa menakutkan. Sekarang, keheningan mulai terasa seperti seorang teman. Saat langit semakin redup, ingatanmu perlahan kembali tentang hari-hari yang dipenuhi kesibukan, tentang langkah yang selalu dipercepat, tentang waktu yang terasa tidak pernah cukup. Mungkin selama ini bukan hidup yang terlalu cepat. Mungkin kamu hanya terlalu jarang berhenti. Dan mercusuar ini mengajarkanmu cara untuk melambat. Matahari kini hampir tenggelam sepenuhnya. Cahaya terakhir menyentuh permukaan laut. Kilau keemasannya perlahan menghilang. Langit mulai berubah menjadi biru tua. Bintang pertama muncul di kejauhan. Dan mercusuar di belakangmu bersiap menjalankan tugasnya sekali lagi. Udara malam mulai terasa. Angin bertiup sedikit lebih dingin. Kamu berdiri perlahan, menoleh ke arah mercusuar. Sebentar lagi, cahaya itu akan kembali menyala, memandu kapal-kapal yang berlayar dalam gelap. Seperti malam-malam sebelumnya, dan seperti malam-malam yang akan terus datang. Kamu menarik napas panjang, memandang laut yang kini mulai kehilangan warna. Malam terlihat begitu tenang, hampir terlalu tenang. Kamu belum mengetahuinya, namun lautan selalu memiliki caranya sendiri untuk berubah. Dan malam ini, angin akan membawa sebuah ujian. Sebuah malam yang akan mengingatkanmu mengapa cahaya mercusuar tidak boleh pernah padam. Malam turun sepenuhnya. Mercusuar mulai memancarkan cahayanya, berputar perlahan di atas lautan yang gelap. Kamu berdiri di dekat jendela, mengamati laut yang kini hampir tak terlihat. Lalu, sesuatu berubah. Angin yang sejak pagi terasa lembut, mulai berembus sedikit lebih kuat. Udara menjadi lebih dingin. Di kejauhan, awan gelap perlahan menutupi bintang-bintang. Laut seolah sedang menarik napas panjang sebelum menceritakan kisahnya malam ini. Kamu membuka pintu mercusuar. Angin langsung menyambutmu. Tidak kasar, namun cukup kuat untuk membuatmu berhenti sejenak. Burung-burung laut yang biasanya terdengar di malam hari kini menghilang. Suasana menjadi lebih sunyi. Langit semakin gelap, dan ombak mulai memukul bebatuan dengan irama yang berbeda. Kamu tahu, alam sedang berubah.
Kamu kembali ke dalam, memeriksa setiap pintu, mengunci jendela, lalu menaiki tangga menuju ruang lampu. Semua dilakukan dengan tenang, bukan karena kamu tidak merasakan khawatir, tetapi karena pekerjaan ini telah mengajarkanmu bahwa kepanikan tidak pernah membantu. Yang dibutuhkan malam ini hanyalah ketenangan. Tak lama kemudian, tetesan hujan pertama menyentuh kaca mercusuar. Pelan, lalu semakin banyak. Hingga akhirnya suara hujan memenuhi seluruh ruangan. Angin bertiup lebih kuat. Namun di dalam mercusuar, kamu tetap merasa aman. Dinding batu yang kokoh telah melindungi banyak penjaga selama puluhan tahun. Dan malam ini, ia kembali melakukan tugasnya. Dari jendela, kamu melihat ombak menjadi lebih tinggi. Permukaan laut yang tadi tenang, kini dipenuhi gelombang. Bukan untuk menakutkanmu, melainkan untuk mengingatkan bahwa alam memiliki banyak wajah. Kadang lembut, kadang kuat, namun selalu pantas dihormati. Kamu kembali memeriksa lampu mercusuar. Cahayanya masih berputar perlahan, menembus hujan, menembus kabut, menembus gelapnya malam. Di suatu tempat jauh di balik hujan, mungkin ada sebuah kapal kecil. Mungkin ada seseorang yang sedang mencari arah pulang. Walau tanpa pernah mengenalmu, mereka selalu mempercayai cahaya yang kamu jaga. Badai semakin kuat, namun hatimu justru semakin tenang. Kamu duduk sejenak, mendengarkan suara hujan yang menghantam kaca, mendengarkan angin yang bernyanyi di luar. Semua terasa begitu besar, dan kamu hanyalah satu manusia kecil di tengah lautan yang luas. Namun malam ini, itu sudah cukup. Karena bahkan cahaya yang kecil tetap mampu melawan gelap. Waktu berjalan perlahan. Jam demi jam berlalu. Hujan mulai kehilangan kekuatannya. Angin tidak lagi sekeras sebelumnya. Gelombang masih bergerak, namun perlahan kembali menemukan iramanya. Mercusuar tetap berdiri, dan cahayanya tidak pernah berhenti berputar. Kamu berdiri, memandang cahaya mercusuar yang terus berputar tanpa lelah. Malam ini mengajarkanmu sesuatu. Menjadi kuat bukan berarti tidak pernah takut. Menjadi kuat adalah tetap melakukan apa yang benar. Meskipun angin bertiup lebih kencang daripada biasanya. Dan seperti cahaya mercusuar, kebaikan tidak selalu terdengar, tidak selalu terlihat, namun ia tetap memberi arah bagi mereka yang membutuhkannya. Perlahan, malam kembali tenang, dan bersama suara ombak yang mulai melembut, hatimu pun ikut menjadi damai.
Hari ini, kamu telah menjalani kehidupan yang mungkin belum pernah kamu bayangkan sebelumnya. Kamu belajar bahwa kesunyian tidak selalu berarti kesepian. Bahwa badai akan selalu datang, namun selalu ada cahaya yang mampu menuntun kita melewatinya. Dan terkadang, kehidupan yang paling sederhana justru menyimpan kedamaian yang paling sulit ditemukan. Semoga ketika pagi nanti kembali datang, kamu membawa pulang sedikit ketenangan dari mercusuar kecil ini. Kini, biarkan kisah ini beristirahat bersama malam yang semakin tenang. Tarik napas perlahan, lepaskan semua beban yang masih kamu bawa, dan izinkan dirimu beristirahat. Semoga perjalanan malam ini meninggalkan ketenangan yang tetap menemanimu hingga pagi tiba. Selamat beristirahat, sampai bertemu lagi di kehidupan lain sebelum fajar.